Guys, kalian udah lihat video mengerikan ini nggak sih? Sebenarnya bukan mengerikan ya, lebih ke lucu. Ya Allah ya Robi, ada UFO turun di Madura. Madura, dek. Masa sih ada UFO turun di Madura? Tapi nggak tahu deh, kayaknya piringan bulat gitu deh gitu. Tapi video ini viral, sampai-sampai ini juga ada kaitannya sama salah satu film. Ini konspirasi lagi nih. Film yang dibuat sama Tretan Muslim, salah satu stand up komedian, alumni Suci ya. Tuh, yang ada di Kompas TV. Saya juga suka nih sama lawakan-lawakannya, apalagi dark joke-nya sama Coki Pardede. Nah, tapi Bang Tretan Muslim ini katanya buat film. Dia juga jadi pemeran utama. Filmnya tuh UFO, ya kan? Kayaknya emang buat lucu-lucuan doang deh. Tapi bukan Bang Muslim atau Coki Pardede yang bakalan gue bahas. Tapi ini tuh ada erat kaitannya dengan UFO. Kenapa bisa turun di Madura? Tapi jauh sebelum ke Madura, kayaknya lebih baik ke Medan dulu deh Bang. Karena gue orang Lampung. Lebih deketan ke Medan daripada ke Madura, ya kan? Lagian juga kalau Madura sama Medan, kalau ngomongin soal besi, udah deh jagonya banget. Mending gue juga setuju deh kalau ada alien turun aja di Madura, kalau nggak di Medan. Biar dikiloin tuh. Nah, ngebahas tentang alien, erat kaitannya dengan Area 51. Atau erat kaitannya dengan wilayah Nevada di Amerika Serikat. Salah satu negara yang apa-apa dirahasiain, apa-apa ditutupin. Negara yang terdapat FBI dan CIA ini memang sering sekali menutupi kasus dan membuka kasus. Wah, kalau Area 51 ini tempat berkumpulnya Dajjal, maksudnya alien, kayaknya seru deh buat kita kulik dan buat kita bahas. Kenapa sih pemerintah Amerika Serikat menutupi atau merahasiakan Area 51? Setiap yang hidup memiliki masalah dan IPTV membahasnya. Coba deh kalian bayangin, kalian lagi nyetir mobil malam-malam mengerikan gitu ya kan, di gurun tidak ada sinyal. Ada tulisan begini, diperbolehkan menggunakan senjata pemusnah. Mengerikan ya. Di sampingnya lagi Area 51 atau Area 51. Terus kalian Google, ketik, apaan tuh Area 51? Ternyata area yang dilarang pemerintah untuk kita memasukinya. Waduh, ini tuh bahaya banget deh. Nah, sebelum kepada berbahaya, pertanyaannya, kenapa Area 51 susah banget untuk bisa ditembus orang dan dirahasiakan oleh pemerintah Amerika? Lagian juga ya, selama lebih daripada 70 tahun, Amerika Serikat ini melalui CIA atau FBI atau organisasi apapun itu, selalu merahasiakan sesuatu, termasuk salah satunya adalah Area 51. Bayangin aja, 70 tahun dunia selalu tidak mengerti kenapa sih Area 51 itu ditutupin. Nah, disinilah alasan kenapa orang semakin penasaran, ditutupin mulu. Jadi tahun 1947 di New Mexico, militer Amerika Serikat itu menemukan piring terbang yang jatuh di tempat tersebut. Kemudian militer Amerika Serikat setelah mengkonfirmasi beberapa jam, dia mengatakan, oh itu hanya gelembung balon saja. Kemudian warga dan masyarakat di sana agak mikir nih, loh tadi saya lihat seperti piring terbang, tapi kok balon dan balonnya juga menghilang, kemanain tuh? Warga akhirnya pulang kembali. Kemudian di tahun 1955, Amerika Serikat itu mengadakan latihan uji coba jet U-2 di salah satu tanah yang sangat gersang. Ada danau di Nevada di situ yang dinamakan dengan Danau Groom Lake. Disitulah kemudian orang-orang juga mulai curiga, kenapa latihannya di danau tersebut ya? Nah, hal-hal yang demikian inilah yang menjadi kecurigaan masyarakat sekitar. Bayangin aja, tahun 50-an ada pesawat U-2 yang bentukannya mungkin tidak begitu familiar di tahun tersebut. Percepatan teknologi, kemudian beberapa hal yang pemerintah itu kayaknya menutup-nutupin deh, kok masyarakat nggak boleh ke sana. Jadi sehingga inilah yang membuat masyarakat waktu itu curiga, ada apa nih? Ada apa di sana nih? Itu di tahun 1947-an dan lain-lain ya, atau di masa lalu. Saya mau bergeser ke tahun 2019. Waktu itu ada event di Facebook. Waktu itu nama eventnya ini adalah Storm Area 51, They Cannot Stop All of Us. Di mana grup ini mengajak orang-orang untuk menyerbu Area 51. Akan tetapi pemerintah di sana mengatakan barang siapa yang melaju dengan kecepatan tinggi ataupun kecepatan rendah, kendaraannya menuju Area 51 akan ditembak karena banyak banget senapan di sana. Dijaga juga tuh sama militer di sana.
konspirasi lagi ya. Tapi kira-kira kalian masih percaya nggak sih di dalamnya terdapat alien atau memang hanya ya untuk latihan militer Amerika Serikat atau gimana gitu? Nah, akhirnya pada tahun 2013 setelah 60 tahun penantian panjang masyarakat penasaran terhadap Area 51, akhirnya pemerintah Amerika Serikat melalui CIA mengakui nih bahwa Area 51 memang terdapat pabrik jet tempur dan juga area untuk latihan militer. Pada tahun 2013 tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mengatakan bahwa Area 51 itu menjadi pabrik jet siluman SR-71 dan juga F-117 dan juga pengembangan drone. Nah, maka dari itu, dari beberapa pesawat tempur dan pesawat jet yang dibangun di Area 51, tentunya ini kan arah-arah ataupun area-area yang sensitif ya. Bagaimana negara lain jangan sampai mengetahui rahasia negara. Kali aja di sana terdapat banyak file dan juga dokumen yang disimpan oleh pemerintah Amerika Serikat. We knows. Jadi nih, kira-kira kalian masih yakin nggak sih? Kalian masih percaya nggak sih kalau Area 51 itu memang tempat menurunnya alien? Soalnya nih, tahun sekitaran 2010-an digegerkan juga nih dokumen-dokumen yang bocor oleh katanya sih pemerintah ya. Ada nih salah satu dokter yang sedang membedah alien. Ada juga yang katanya teori konspirasinya adalah alien itu sedang menculik manusia atau sedang mempelajari anatomi tubuh manusia. Dan manusia tentunya yang diwakili oleh negara bagian Amerika Serikat ingin mengembangkan teknologi. Bayangkan secanggih apa tahun 50-an umat manusia sudah memiliki teknologi yang amat sangat mutakhir. Bisa terbang ke bulan, kemudian bisa mengembangkan pesawat U-2, pesawat yang kecepatannya lebih dari 3 kali lipat suara, dan lain sebagainya. Jadi di tahun-tahun itu tidak logis banget deh. Tahun 50-an masa teknologinya 50 tahun lebih maju dari tahunnya. Ini kan mencurigakan. Ya tentu ini adalah salah satu teori konspirasi ya teman-teman. Jadi bayangin aja nih beberapa sebab di mana nggak logis banget. Jadi tahun 50-an itu ada U-2, pesawat mata-mata yang bisa memotret dari luar angkasa. Kemudian di tahun 60-an ada SR-71 Blackbird. Jadi pesawat ini, pesawat SR-71 Blackbird ini itu bisa melaju dengan kecepatan 3 kali suara. Waduh, luar biasa ya. Bayangkan ini tahun 1960-an. Ya, sekitaran tahun segitu. Berarti teknologinya udah luar biasa ya. Kemudian di tahun 80-an ada pesawat F-117 itu dinamakan dengan Nighthawk yang bentuknya tuh segitiga aneh. Jadi wajar dong kalau orang-orang mengira itu UFO. Nah, dengan teknologi yang secanggih ini, masa sih kayaknya tidak ada pertukaran sesuatu dengan alien? Ini sih konspirasi dari orang-orang ya. Nah, menurut kalian sendiri itu gimana? Apakah di Area 51 itu memang terdapat alien? Atau memang itu disengaja oleh Amerika Serikat untuk latihan militer karena secara logika, kok Israel kayaknya nggak kalah-kalah deh. Apakah ini ada hubungannya dengan para petinggi Yahudi yang mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah tempat turunnya alien? Atau turunnya Dajjal sekalipun. Udah deh, gue nggak akan pusing-pusing. Gue mah berharap alien beneran deh turun di Madura, kalau nggak turun di Medan. Biar Indonesia bisa viral dan nanti dikerumunin orang dan aliennya bisa menyerah. Dan membagikan teknologinya ke umat manusia. Apalagi kalau di Indonesia kan yang paling susah auditnya. Yaudah gitu aja. Gue Ihsan Patel tentunya akan selalu membahas sesuatu yang kayaknya di luar daripada dugaan deh. Kita akan jumpa lagi ya di episode-episode yang lain dengan tema-tema yang lebih menarik yang lainnya. Bersama gue tentunya Ihsan Patel dan gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perketek, perketek, ketek, ketek. Gak ada alien.